Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah semuanya secara umum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang akan membawa seseorang kepada keberhasilan, kesenangan, keselamatan baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitab suci Al-Qur'an, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, wal ju'i wa naqsin minal amwal, dan juga dari rasa lapar dan dari kekurangan diri, kekurangan harta, kemudian diri dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam taukid. Apabila kita mendalami atau mempelajari sedikit dari bahasa Arab, maka kita akan melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan penguatan di awal, yaitu dengan lam taukid, benar-benar, dan juga nun taukid, nun yang bertasydid di akhir, menunjukkan sungguh benar-benar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di sini mengutarakan dengan kata kerja yang dikenal, yaitu fi'il mudhari', yang mana kata kerja tersebut menunjukkan istimrar, terus-menerus, dawam, akan berulang. Dengan kata lain, hadirin semuanya, kita siap atau tidak siap, mau tidak mau, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan sungguh benar-benar. Dan hal itu akan terjadi terus-menerus berulang. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengutarakan dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan terus-menerus akan berulang-ulang. Sungguh kami benar-benar akan selalu menguji kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ujian datang kepada kita, mau tidak mau, siap tidak siap. Belum beres ujian yang pertama, masalah yang pertama, masalah yang kedua datang. Belum beres masalah yang kedua, masalah yang ketiga datang.
maka kita perlu jawaban. Kita perlu kunci di dalam perjalanan kita untuk melalui ujian ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu kunci ketika kita melewati ujian, masalah demi masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai ujian, salah satunya adalah i'tiraf bidzunub, mengakui dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jujur dari dalam hati kita. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. I'tiraf bidzunub. Dan hal ini, pengakuan dosa ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata pernah dilakukan oleh para nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Nabi Adam, ketika beliau melakukan kesalahan, yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala larang untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kalian berdua, larangan kepada Nabi Adam dan istrinya, mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua menjadi orang-orang zalim jika mendekati pohon tersebut. Maka iblis mendekati mereka berdua dan bahkan bersumpah bahwasannya iblis termasuk orang yang menasihati, bukan ingin memudaratkan mereka, pura-pura menasihati mereka, membisikkan mereka untuk mendekati pohon tersebut. Akhirnya Nabi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan tempat yang sangat jauh. Satu di Mekah dan satunya lagi di dekat India, di sekitaran India, tempat yang cukup jauh. Kemudian mereka mengakui kesalahan mereka, di mana Nabi Adam dan juga istrinya mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah pengakuan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Begitu pula kita lihat Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan juga Zannun, yaitu Nabi Yunus, idh dhahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dikarenakan marah kepada kaumnya. Mereka tidak mau mengikuti seruan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita, pergilah Nabi Yunus meninggalkan mereka, sehingga beliau menaiki sebuah kapal di lautan. Kemudian karena saking beratnya kapal tersebut akan tenggelam. Barang bawaan telah dibuat, akan tetapi kapal tersebut tetap akan tenggelam. Kemudian diundilah siapa yang harus dilemparkan dari kapal ini ke lautan. Ternyata nama Nabi Yunus yang keluar beberapa kali, sehingga Nabi Yunus dilemparkan ke lautan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan ikan untuk memakan Nabi Yunus, menelan Nabi Yunus, ikan yang sangat besar. Nabi Yunus tidak menyangka hal itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa dhanna an lan naqdiru alaihi." Maka dia menyangka bahwasanya
kita tidak akan menyempitkannya. Nabi Yunus tidak menyangka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadanya, ujian yang sangat besar. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Yunus fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus di dalam kegelapan ikan, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebelum meminta melakukan tawassul agar doanya dikabulkan dengan sesuatu yang sangat besar, yaitu dengan kalimat tauhid. Beliau mengatakan, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar illa anta, kecuali engkau. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yunus mengetahui bahwasanya kalimat tauhid adalah kalimat yang agung, yang mana apabila seorang muslim, seorang mukmin bertawassul, menjadikan kalimat tersebut sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah agar doanya dikabulkan, niscaya doa tersebut akan dikabulkan. Bagaimana tidak? Di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya apabila langit dan bumi dan juga seisinya dan juga apa yang ada di antara langit dan bumi, apa saja yang ada di antara langit dan bumi ini ditempatkan dalam satu timbangan, kemudian la ilaha illallah dalam timbangan lain, malat bihinna la ilaha illallah, timbangan tersebut akan lebih berat timbangan yang ada la ilaha illallah. Bayangkan hadirin semuanya, langit dan bumi dan juga seisinya, isi langit dan isi bumi, dan juga apa yang ada di antara keduanya ditempatkan di satu timbangan. La ilaha illallah di timbangan yang lain. Ketika ditimbang, mana beratnya? Mana yang lebih berat? Malat bihinna la ilaha illallah, akan lebih berat, akan lebih condong la ilaha illallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Yunus tahu bahwasanya tawassul dengan la ilaha illallah ini adalah tawassul dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat agung. Makanya beliau mengatakan la ilaha illa anta. Setelah itu beliau memuji Allah subhanaka, bertasbih. Setelah tawassul dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan juga memuji Allah seagung-agungnya, barulah beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Akan tetapi hadirin semuanya, yang perlu kita garis bawahi, Nabi Yunus tidak meminta dengan langsung apa yang diinginkan. Beliau tidak mengatakan Allahumma akhrijni min hadzal hut, ya Allah, keluarkanlah saya dari perut ikan besar ini. Tidak. Lalu apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Beliau i'tiraf bidzunub, beliau mengakui dosa-dosa yang dilakukannya. Tidak mengatakan secara langsung, ya Allah selamatkanlah aku dari perut ikan ini, lemparkanlah aku ke tepi pantai. Tidak. Tapi dengan itu hadirin semuanya, dengan i'tiraf bidzunub ini, mengakui dosa-dosa yang pernah dilakukan ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus, Allah selamatkan. Akhirnya Nabi Yunus pun dilemparkanlah oleh ikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, disemburkannya. Akhirnya Nabi Yunus pun selamat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan i'tiraf bidzunub ini, mengakui akan dosa-dosa yang pernah dilakukan ini sebagai jawaban, sebagai salah satu cara ketika kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah, masalah-masalah yang datang. Masalah apa yang lebih besar? Ujian apa yang lebih besar dibandingkan seseorang yang dimakan oleh ikan? Ekonomi, keluarga, anak-anak, belum ada tandingannya apabila dibandingkan dengan ujian seseorang dimakan oleh ikan besar. Ketika kita mendengar seseorang dimakan oleh ikan yang sangat besar,
pikiran kita langsung terbetik, dia akan meninggal. Tipis kemungkinan dia akan hidup. Ujian yang sangat besar. Apabila ujian yang sangat besar dimakan oleh ikan yang sangat besar, berada di dalam perut ikan yang sangat besar, bisa dilalui dengan cara i'tiraf bidzunub, mengakui dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka ujian-ujian yang lebih rendah dari itu lebih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala hilangkan dengan cara i'tiraf bidzunub. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sesuatu yang mirip dengan doanya Nabi Dzun-Nun ini, yang mirip dengan perkataan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apakah itu? Ialah sayyidul istighfar, tuannya istighfar, pemimpinnya istighfar. Apabila kita mendengarkan sayyid, tentunya di sana ada kelebihan dibandingkan selainnya. Terbesit dalam diri ini ketika mendengarkan sayyid adalah sesuatu yang luar biasa. Maka sayyidul istighfar ini apabila diucapkan oleh seorang muslim, harapan untuk diampuni dosanya itu lebih besar, itu lebih mungkin dibandingkan istighfar biasa. Apa itu sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, wahai Allah, engkau adalah Rabbu, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar illa anta, kecuali engkau. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, engkau telah menciptakanku. Khalaqtani wa ana 'abduka, dan saya adalah hambamu. Wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku terhadap wa'dika wa ana 'ala ahdika, dan aku terhadap perjanjian terhadapmu. Maksudnya beribadah kepada engkau. Wa wa'dika, dan terhadap janjimu, mastata'tu, aku tidak bisa. Maksudnya kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Kemudian kita garis bawahi kata selanjutnya, wa abu'u bi dzambi, wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui atas dosa-dosaku. Hadirin semuanya, di sini kita lihat bahwasanya Nabi SAW menanamkan dalam sayyidul istighfar ini wa abu'u bi dzambi, pengakuan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan aku mengakui atas dosa-dosaku. Yang mana kita lihat komposisinya diawali dengan kalimat tauhid, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kemudian setelah itu memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga kalimat-kalimat lainnya. Ini sama apabila kita lihat komposisinya dengan komposisi doa Nabi Yunus, ini mirip sekali.
Di Nabi Yunus, doanya diawali dengan kalimat tauhid, tawassul dengan kalimat tauhid, setelah itu memuji Allah. Di Sayyidul Istighfar pun sama. Di Sayyidul Istighfar diawali dengan kalimat tauhid, setelah itu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seagung-agungnya dan juga kalimat-kalimat yang lain. Setelah itu baru mengakui akan dosa yang pernah dilakukan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah dosaku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Maka hadirin semuanya, benarlah betapa besarnya keagungan baik doa Nabi Yunus ataupun Sayyidul Istighfar, di mana di dalam hadis yang sah bahwasanya seseorang ketika berdoa mengutarakan doanya Nabi Nun terlebih dahulu, maka doanya akan dikabulkan. Begitu pula Sayyidul Istighfar, apabila seseorang mengucapkannya di pagi hari kemudian meninggal, maka dia akan masuk surga. Kemudian dia membacanya di malam hari kemudian meninggal di waktu itu, maka dia akan masuk surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memotivasi kita agar selalu memiliki waktu, meluangkan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus dari dalam hati, mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Dan ini pun sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama, sebagaimana yang diwasiatkan atau diarahkan oleh para ulama. La budda lil 'abdi min awqatin yanfaridu biha bi nafsi. Seorang hamba sangat layak sekali harus memiliki waktu menyendiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia salat, zikir, meminta tolong, mengakui kesalahan-kesalahannya dan juga memperbaiki hatinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فليقم المؤذن للصلاة.